Countdown. 3, 2, 1. Majalah Time memilih Donald Trump sebagai sosok tahun ini mengalahkan Hillary Clinton di urutan kedua. Baiklah, Amerika ya di United States. Sebuah radio idealnya harus memenuhi 3 fungsi utama: memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan. Di Indonesia, selain radio pemerintah dan swasta, radio komunitas juga turut mewarnai dunia informasi. Ada lebih 300 radio komunitas yang tersebar di pelosok Indonesia. Radio ini lahir dari, untuk, dan oleh komunitas. Namun seperti apa peran sebuah radio komunitas jika berada di lingkar gunung api? And see you guys again tomorrow. Bye. Oke, sendiri kesenjangan sosial bebas frekuensi 107,1 radio komunitas Kekelengan. Ini radio komunitas Kekelengan, berlokasi di Desa Perteguhan, Kabupaten Karo. Radio yang mengudara di gelombang 107,9 FM ini menjangkau 3 kabupaten, yaitu Karo, Dairi, dan Simalungun. Radio ini berperan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini yang mengabarkan aktivitas Gunung Api Sinabung langsung dari personil pengamat gunung api atau PGA. Bertahun sudah gejolak Sinabung, derita pengungsi masih berlanjut. Maka lewat tembang lokal dan guyonan ala Mr. Batu, Kekelengan jadi pelipur lara. Namun miris, kondisi radio ini sangat tidak layak. Tidak ada alat penangkal petir, mixer seadanya, dan hanya mengandalkan daya listrik sebesar 100 watt. Mulai pagi hingga sore, Mr. Batu harus bekerja di ladang. Karena hanya ada 1 orang penyiar, maka radio terpaksa absen. Hasil bercocok tanam sayur inilah yang ia andalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang, hasil panen pun harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan radio. Sebab sejak 4 tahun radio berdiri, selama itu pula ia tidak digaji. Bisa dibayangkan, ada berapa banyak nyawa yang membutuhkan radio ini. Ada berapa banyak cemas yang berganti tawa. Bersama radio Kekelengan ini, ia melunturkan derita para pengungsi. Jangan tanya soal gaji, gajinya besar. Besar untuk beramal. Hari ini saya akan memperkenalkan Anda dengan sosok penyiar radio komunitas yang berada di lingkar Gunung Api Sinabung. Nama radio Kekelengan ini diambil dari bahasa lokal yang artinya kasih sayang. Baik radio maupun penyiarnya dicintai oleh puluhan dan ratusan para pendengar setianya. Nah, dan perlu Anda ketahui bahwa Radio Kekelengan ini adalah satu-satunya pusat informasi yang diandalkan oleh warga tentang aktivitas Gunung Sinabung. Selain itu juga ini menjadi pelipur lara bagi mereka untuk melupakan sejenak kehidupan sulit mereka di pengungsian. Lantas seperti apa sosoknya? Inilah dia, Rocky Tarigan atau yang akrab disapa dengan Mr. Batu oleh pendengarnya. Halo Bang Mr. Batu. Ya, halo. Apa kabarnya? Baik. Wah, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, seperti apa nih Mr. Batu ceritanya? Kok bisa radio komunitas Kekelengan ini hadir di Perteguhan di Kabupaten Karo? Ya, karena di mana ada bencana alam, ya tentunya sebagai radio komunitas itu diberi ke Indonesia. Datangnya dari Jepang melalui Jogja. Dari Jogja memperhatikan terus di mana ada bencana alam, itulah sebagai bantuan mereka untuk mengetahui masyarakat tentang bencana itu, apa yang ada bencana. Contohnya di tempat kita gunung api yang lagi mengamuk. Oke, ini Mr. Batu menjadi satu-satunya ya penyiar di Radio Kekelengan ini. Nah, apakah memang dari awal sudah berdiri sendiri? Ya, dulunya ada kami 4 orang di sana sebagai penyiarnya. Tetapi ya karena radio komunitas tidak menyiapkan sebagai imbalan ataupun tidak memberikan gaji kepada petugasnya. Oleh sebab itu, tinggallah saya sendiri. Satu persatu orang itu keluar dan tinggallah saya sendiri sampai sekarang. Jadi dari 4 orang penggagasnya tadi tinggal Mr. Batu yang bertahan sekarang. Iya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa
tidak digaji ya Mr. Batu ya. Iya. Lantas apa nih yang membuat Mr. Batu masih bertahan dan mau menjadi seorang penyiar di Radio Kekelengan? Setiap ada gejolak Gunung Sinabung, ada aktivitasnya, jadi warga semua ketakutan. Jadi dari situ kita terima informasi dari PGA, dari situ kita udarakan lewat radio komunitas itu, masyarakat sedikit jadi tenang. Jadi oleh sebab itu saya merasa terpanggil dan ingin di situ. Rupanya saya ini dibutuhkan. Makanya sampai sekarang saya masih di situlah. Ini kan cintanya Mr. Batu nih terhadap Radio Kekelengan lantas dan penyiarnya ya. Nah lantas seperti apa nih cintanya para pendengar ke Mr. Batu dan Radio Kekelengan sendiri? Waduh, itu susah untuk diceritakan. Seperti apa kira-kira gambarannya? Seandainya saya berbicara didengarnya itu, oh Mr. Batu lagi kurang fit kesehatannya ya gitu. Jadi saya merasa bahwa orang pendengar saya ini semuanya sangat perhatian sama saya. Dari suara sampai saya. suara sakitnya pun dikenali ya Mr. Batu ya. Dari situ saya mengerti rupanya orang-orang ini ingin selalu saya siaran. Jadi contohnya saya siaran itu kan dari jam 7 sore. Jadi sebelum jam 7 orang-orang sudah rupanya udah nunggu para pendengar itu. Wah, sudah ditunggu-tunggu siarannya. Udah ditunggu. Kadang saya masuk jam 9. Begitu saya bongkar SMS-nya itu, dari tadi di mana ini Mr. Batu? Dari tadi di mana ini? Kami udah lama nunggu gitu, semua masuk SMS pertama itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang peran dan fungsinya nih Mr. Batu ya. Tadi kan dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya sumber informasi yang memang sangat diandalkan warga. Lantas seberapa vital nih peranan dan fungsinya Radio Kekelengan ini bagi warga Lingkar Sinabung? Wah, itu sebenarnya adalah nanti masyarakat yang langsung menjawab. Menurut kita itu sangat dibutuhkan lah sebagai radio itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Contohnya setiap ada gejolak gunung pasti semua tenang. Tenang, dia menunggu informasi-informasi dari kita. Kita juga memperoleh informasi itu dari PGA, pemantau gunung api di sekitar Tanah Karo. Ya. Iya. Apa yang diceritakannya di situ, ada alatnya sama kita langsung informasikan kepada pendengar. Dari situ dia tenang. Nah, apakah ini Mr. Batu bisa menjamin bahwa informasi yang Mr. Batu berikan tentang aktivitas Sinabung kepada warga ini memang benar-benar tidak akan memicu kepanikan warga dan memang benar terjadi seperti itu? Iya, betul. Apapun kata media-media, setelah saya ngomong lewat pemancar, masyarakat semakin tenang. Karena itu asli dari PGA. Dari PGA langsung Mr. Batu dari situ saya lihat. Iya. Saya tidak melebihi dan tidak mengurangi apa yang diomongkan oleh PGA. Itulah yang saya sampaikan pada masyarakat. Dan masyarakat pun percaya Mr. Batu dengan informasi yang Mr. Batu berikan? Iya. Dulunya dia panik. Gunung Sinabung akan begini, kata masyarakat, kata keluarga. Dia heran dan panik lah begitu. Tapi setelah hadirnya radio komunitas, saya jelaskan apa yang dijelaskan oleh PGA. Dari situlah masyarakat semua lama-kelamaan, oh inilah informasi yang paling tepat dari radio ini. Mr. Batu, jadi apa nih yang membuat warga ini sangat terbatas sekali mendapatkan informasi tentang Gunung Api Sinabung? Yaitu dari pemerintah Kabupaten Karo memberikan 3 perangkat, yaitu HT kepada masing-masing desa yang memegang kepala desa dan perangkatnya lah. Tapi itu kan terbatas yang untuk dengarkannya. Cuma yang memegang itu yang tahu. Kalaupun diinformasikannya lagi kepada masyarakat, ya itu tergantung dia. Kalau dia sempat, ya iya. Benar. Tetapi kalau dia lagi sibuk di ladang atau dengan pekerjaannya, kapan bisa disampaikan pada masyarakat? Mungkin besok. Apabila gejolak gunung membahayakan, sudah sempat mati konyol masyarakat. Karena memang tidak standby full di lokasi ya Mr. Batu ya, tidak seperti PGA ya. Kita sudah sama-sama tahu ya Mr. Batu ya bahwa memang radio ini sangat penting fungsinya di masyarakat. Kenapa nih radio ini masih seperti ini kondisinya Mr. Batu? Sebenarnya permintaan dari masyarakat harus kita siaran pagi hingga malam. Jadi sebagai penyiarnya juga cuma saya sendiri, ya sejauh manalah yang bisa saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya hanya bisa di malam hari. Mulai dari jam 7 sore hingga jam 00 malam. Di saat-saat membahayakan saya tidak pernah mengatakan undur diri dari udara sebelum itu jelas kepada masyarakat. Jadi saya tetap ada di udara untuk masyarakat. Makanya saya terus ada di udara sampai kembali lagi normal Gunung Sinabung. Dan ternyata juga saya dengar
sering juga ada permintaan dari masyarakat ya Mr. Batu ya untuk jangan dulu undur diri karena memang mereka masih terhibur dengan suara Mr. Batu ya. Iya, karena kita juga di sana mengerti akan bagaimana keluhan masyarakat yang ada di lingkar Sinabung. Ladang dan rumahnya, kampung halamannya sudah tertanam oleh abu vulkanik dari dulu dan sementara tinggal di posko pengungsian dan rumah kontrakan sementara. Oleh sebab itu saya berpikir dia pasti pusing dan bingung dan capek cara berpikirnya. Dari situ saya coba membuat beberapa acara di sana, yaitu kita akan membuat teka-teki. Di sela-sela kesibukannya dia juga terhibur dan seolah-olah melupakan segala permasalahannya, dan kita bisa memberikan acara kepada dia request lagu-lagu karo, biar dia bisa saling membagi-bagikan lagu kepada rekan-rekan dan keluarga juga. Wah, luar biasa sekali berarti Radio Kekelengan ini di hati para pendengarnya Mr. Batu ya. Baik Mr. Batu, kita simpan sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa aktivitas yang ada di Radio Kekelengan ini? Berikut cuplikannya. Karena Radio Kekelengan ini adalah penolong kali bagi kami semua di lingkar Gunung Sinabung, Pak. Kalau tidak ada Radio Kekelengan ini, kurasa kami udah sakit semua, Pak. Nggak bisa lagi kami tertawa. Nggak bisa lagi kami gembira karena kami sedih kali kami tinggal di pengungsian, Pak. Setiap 4 bulan sekali, Radio Kekelengan menggelar acara Jumpa Fans. Kali ini digelar di Desa Singa, sekitar 1 jaman dari Desa Perteguhan. Ini adalah kali ke-6 mereka menggelar hajatan ini. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi antara pihak radio dengan para pendengar setianya. Menjadi penyiar satu-satunya membuat Mr. Batu amat dicintai. Kedekatan emosional yang terjalin bersama mereka layaknya ikatan keluarga. Karena radio ini dibangun oleh komunitas, maka mereka juga ikut berdonasi untuk membantu biaya dari kegiatan ini. Tidak hanya datang dari komunitas, donasi juga datang dari para pendengar. Di kesempatan Jumpa Fans ini, mereka juga kedatangan tamu dari radio komunitas Lingkar Gunung Api dari Jogja dan Jepang. Mereka cukup mumpuni karena sudah belasan tahun menghidupi radio komunitas di Lingkar Gunung Api. Mr. Batu pun banyak belajar dari pengalaman dan kisah mereka. Rasa sependeritaan dan sepenanggungan membuat radio ini terus hidup dan dicintai. Kekelengan mendapat banyak cinta dari pendengar setianya. Sebab ada harap yang diletakkan masyarakat Gunung Api Sinabung pada Kekelengan. Jadi Mr. Batu, ini on air dari pukul 7 sampai pukul 12 malam. Apa program acara yang dibawakan? Program acara kita setiap Senin, Selasa, dan Rabu. Di situ para pendengar kita bebas request lagu-lagu karo. Setelah itu hari Kamis, saya buat acara memang di situ khusus mengabsen. Saya absen sebagai para pendengar sejauh mana kecintaannya terhadap radio ini. Di samping itu juga kita memutarkan lagu-lagu lah. Hari Jumat itu khusus acara berpantun karo dan ada juga puisi karo saya buat. Wah, ini menarik ya, pantun karo dan puisi karo. Iya. Di hari Sabtu itu dia bisa request lagu khusus malam Minggu, kalau istilah kami di sana malam panjang, untuk terpancing untuk muda-mudinya. Terkadang lebih banyak juga orang tuanya yang masuk. Di situ dia berebut. Jadi setiap hari Minggu sekali 1 minggu lagu karo pilihan penyiar. Itu saya yang milihkan. Nah, apabila ada informasi penting Mr. Batu, kapan informasi ini masuk? Walaupun pendengar itu sudah memilihkan satu lagu, lagunya sedang diputar, tiba-tiba ada laporan dari PKA, saya pending dulu lagu kalian. Ini ada informasi, tenang dulu semua. Kalau misalnya on air nih Mr. Batu sedang mengudara ya, biasanya katanya telepon dan SMS ini tidak pernah berhenti-berhentinya nih Mr. Batu. Iya. Seperti apa nih suasananya di sana ketika on air? Waduh, itu terpaksa saya tutup itu. Kalau nggak tutup mengalir seperti air itu. SMS yang diterima.
Kadang udah mendekati jam habis jam siaran, saya bilang cukup karena tengok jam, saya bilang gitu. Belum katanya masuk terus SMS-nya gitu. Masih tetap ada permintaan. Iya. Nah, tadi kan ada yang menelpon juga ya, ada buka line telepon juga nih Mr. Batu. Jadi ketika SMS ataupun telepon seperti itu, apa sih yang biasa mereka ceritakan ataupun yang mereka curhatkan dengan Mr. Batu? Ya, itulah ada tentang tanamannya. Dia bilang tujuan utama saya menelpon, saya meminta lagu, memilihkan lagu inilah, memilihkan lagu itu. Di samping itu dia cerita dan diceritakannya tentang bagaimana keluhan dia. Dari situ kita tahu bahwa oh begini rupanya si A, begini rupanya dia. Nah, mungkin dari tayangan tadi juga pemirsa sudah lihat ya seperti apa riuhnya fans dari Radio Kekelengan ini menyambut acara Jumpa Fans. Nah, ini Mr. Batu, dari mana saja nih mereka hadir? Ada yang dari jauh dari Kabupaten Dairi juga. Ada yang dari Kabupaten Karo terkhusus yang dekat-dekat hadir lah. Dari satu ke satu dia ngomong, oh kita nanti ada di sana acara, kita nanti kumpul di situ. Dari situlah dia datang. Yang mana Mr. Batu itu sebenarnya? Jadi penasaran nih Mr. Iya, Batu jadi ya? penasaran dia. Itulah setiap kami adakan Jumpa Fans, setiap harinya, setiap 4 bulan sekali itu sangat ramai lah. Nah, sebenarnya apa sih Mr. Batu tujuan dari acara Jumpa Fans ini sendiri? Supaya jangan cuma bercanda gurau di udara, tapi saling kenal lah seharusnya dia di luar juga. Salam tangguh di udara, salam kompak di darat. Wah, itu slogannya Mr. Batu ya? Iya, jadi di darat juga maksudnya kita ketemu fans itu kompak. Tua dan muda harus ada saling rangkul-merangkul. Di mana kekurangan yang satu, kita bisa saling membantu. 6 kali dilakukan ya Mr. Batu, dan ini per 4 bulan sekali. Jadi sudah di mana-mana saja dilakukan Jumpa Fans ini Mr. Batu? Yang pertama kali kita lakukan di desa kita di dekat Pemancar itu, di desa Perteguan itu. Yang kedua kalinya juga di situ. Dan yang ketiga kalinya kita adakan di Bukit Kubu, di sekitar Bastaki. Itu sengaja kita buat di luar, bagaimana kira-kira kecintaan masyarakat tentang radio. Kita tes di sana. Lantas responnya seperti apa Mr. Batu? Luar biasa. Ini juga kabarnya ada radio komunitas dari Yogyakarta dan bahkan dari Jepang ya, Mr. Batu yang datang ya di Jumpa Fans kali ini. Ini apa yang mereka ceritakan atau apa sih kisah yang dibagi dengan mereka saat itu Mr. Batu? Iya, karena kita juga dulu pernah dipanggil ke sana untuk studi bandingnya. Wah, dia juga sangat-sangat heran melihat radio komunitas yang ada di Kabupaten Karo. Karena di sana sebenarnya ada yang tidak pernah berkembang sama sekali. Ada juga melebihi dari kita. Tetapi di acara Jumpa Fansnya itu, dia sangat kagum. Kami di sana nggak pernah melakukan semeriah begini katanya. Beginilah yang kita harapkan, kedekatan para pendengar radio ini dan juga kepada kru yang bertugas di Pemancar. Baik Mr. Batu, kita harus jeda sejenak kembali, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai Radio Kekelengan ini dan kiprah Mr. Batu? Berikut cuplikannya. Harapan saya semoga radio kita ditingkatkan lah. Kalau ada bantuan-bantuan dari luar atau dari dalam lah. Soalnya kami sangat membutuhkan radio ini. Manfaatnya banyak kali Pak. Kalau kami udah meninggalkan rumah kami, kalau datang petang Pak, datang dari ladang, kami sedih sekali Pak. Kami ingat rumah kami. Kalau malam nggak bisa kami tidur di tenda-tenda. Tenda kami hampir rubuh Pak. Radio Kekelengan yang mengubah suasana di rumah kami. Kami bisa bersenda gurau dengan kawan-kawan melalui Radio Kekelengan dan kami bisa tidur dan kami melupakan sejenak bencana Gunung Sinabung Pak. Gaji penyiarnya pun tolong dong. Kasih sedikit gitu, kasihan. Apa membutuhkan anak-anaknya kalau nggak dikasih apapun gajinya. Upah besar di surga katanya, kasihan pula aku gitu. Mr. Batu, apa nih kendala yang sering dihadapi ketika sedang on air atau mengudara? Terkadang ada juga cuaca buruk seperti ada petir dan hujan. Ya dikala hujan lebat, tentunya terkadang di sana sebagai listrik juga padam. Di saat-saat padam listrik tentunya kita tidak bisa ada di udara.
Dan di saat adanya petir ya saya sendiri juga takut karena kita tidak ada penangkal petirnya di pemancar kita. Tidak mau mati konyol juga ya Mr. Batu ya, Iya, tersambar iyalah. petir di dalam Iya. studio Iya juga radionya lah. ya. Iya. Oke, nah jadi kalau misalnya Mr. Batu sedang sakit atau di luar kota, kan ini Mr. Batu satu-satunya penyiar ya di sana. Iya. Jadi seperti apa kalau misalnya Mr. Batu sakit dan keluar kota? Mudah-mudahan lah. Kalau sakit sampai sekarang belum pernah sakit. Masih belum pernah. Belum. Syukur ya Mr. Batu ya. Nah kalau keluar kota? Kalaupun saya ada tugas keluar, sekiranya 3 hari yang akan datang, dari situ saya umumkan. 3 hari yang akan datang kita tidak ada di udara. Karena Mr. Batu ada pesta di luar kota. Saya bilang, waduh sunyi. Pasti gitu datang SMS. Wah, itu respon yang timbul dari masyarakat. Jadi Iya. memang tidak ada aktivitas sama sekali ketika Mr. Batu memang tidak bisa siaran di sana. Iya. Rencana Mr. Batu nih untuk membenahi radio Kekelengan ini seperti apa? Karena kan Mr. Batu tidak mau dong radionya terus dalam keadaan seperti ini ya. Jadi apa yang perlu Mr. Batu benahi nanti ke depannya? Iya, dari situlah sebenarnya maunya adalah yang sangat memperhatikan itu. Sebagai tempat kita, yaitu sebagai studio kita itu sangat memprihatinkan lah. Nggak layak lah seperti itu sebagai tempat, sebagai pemancar. Dari situ mana tahu nanti ada rekan-rekan kita ataupun dari kepemerintahan yang bisa akan memperhatikan kita dan untuk membangun tempatnya itu lebih layak. Itulah harapan kita, dari situ kita nanti bisa banyak lakukan untuk masyarakat. Baik Mr. Batu, ini untuk menutup perbincangan kita Mr. Batu, mumpung sedang berada di sini Mr. Batu, apa nih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh para pendengar setianya di sana untuk mau lagi meningkatkan kepedulian mereka terhadap radio Kekelengan? Seperti yang kami bilang tadi itu, masyarakat dan para pendengar itu semuanya harus banyak-banyak berdoa lah. Supaya saya juga tetap bisa bertahan buat selama-lamanya untuk para pendengar yang membutuhkan saya. Ya saling pegang kekeluargaan lah. Jangan membuat ricuh, dan istilah kami di sana itu yang sudah kenal satu sama lain harus dipertahankan dan saling mendukung untuk pemancar radio komunitas Kekelengan itu. Wah, luar biasa sekali Mr. Batu. Baik, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi Mr. Batu. Semoga semakin sukses menjalankan radio Kekelengannya dan semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di lingkar Gunung Sinabung Mr. Batu. Sukses selalu. Ya pemirsa, perhatian pemerintah yang mungkin sangat minim membuat masyarakat daerah lingkar Gunung Sinabung menjadi lebih mandiri dan belajar dari pengalaman untuk menghadapi Gunung Sinabung. Pemirsa bisa bayangkan ada berapa banyak nyawa yang bergantung terhadap Gunung Sinabung ini dan bergantung kepada radio Kekelengan dan Mr. Batu. Semoga terinspirasi dengan kisah Mr. Batu ini. Saya Riza Lubis mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di Selasar Budi dan tebar selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.